Oke, silakan dikerjakan mulai dari nomor satu dulu. Bilangan asli A dan B yang memenuhi persamaan 2 pangkat A ditambah 3 pangkat B sama dengan 79. Jumlah dari semua nilai A yang mungkin adalah titik-titik. Bisa dipahami ya maksud soalnya ya, Win? Bisa, Pak. Oke. Udah, Pak. Dapat. Eh, kan tadi Pak dua dua pangkat A-nya tuh kuintas satu satu, dua pangkat satu, dua pangkat dua, empat sampai dua pangkat lima kan Pak. Ya, terus Siap tuh yang mungkin tuh dua pangkat empat. 2 pangkat 2 nggak mungkin. Bentar Pak. Dua pangkat Coba, dua, coba cek lagi. dua pangkat dua. Intinya gini, Queen. Coba perhatikan sebentar ya. Ya Pak. Hmm, A itu kan bilangan asli. Pasti A-nya dimulai dari satu kan. Ya Pak. Nah, tetapi perlu diingat bahwa nanti 2 pangkat 7 berapa? Dua pangkat tujuh, 128 ya Pak. 128 kan. Kalau 2 pangkat 6, Dua pangkat enam, 64. 64 kan. Berarti kan kita bisa simpulkan dari sini apa? Bahwa rentang nilai A itu dari 1 sampai 6 ya. Paling tinggi 6 kan. Ya Pak. Nah, karena nanti 2 pangkat A ditambah 3B sama dengan 79. B-nya bilangan asli juga. Oke. Jadi diuji satu-satu. Silakan. Pak minta hasil akhirnya nanti ya. Yang bisa Pak dua pangkat dua yang mungkin. Nah, ada lagi enggak? Coba cari lagi. Udah dicek semuanya, udah sampai 2 pangkat 6. Apa Pak? Udah sampai 2 pangkat 6 diuji. Oh, dicoba satu-satu Pak. Iya. Bentar Pak. Pertanyaan di soal apa? Jumlah semua nilai A yang mungkin. Jadi nanti nilai A yang mungkin itu berapa aja? Misalnya 2, 4, atau ada bilangan lain lagi ya Oke Pak. di Iya belakang. Pak. Nah.
Yang mungkin 3, Pak. Ada 3 buah. Berarti jawabannya apa? Mbak Jawabannya minta jawab. nilai A yang mungkin 3. Baik, hati-hati. Coba lihat lagi. Bahasa soalnya apa? Jumlah semua nilai A yang mungkin. Jumlah semua nilai A yang mungkin. 6. 6. Kenapa 6? Iya. Karena tadi kan apa ya, Pak? Yang mungkin tuh tadi kan 1 A A lebih dari 1 kurang dari sama dengan 6. Hmm, enggak. Jadi gini. Katanya gini. Bilangan asli A dan B harus memenuhi persamaan 2 pangkat A ditambah 3B sama dengan 79. Artinya di sini, Queen, A-nya bilangan asli, B-nya juga bilangan asli. Asli. Sampai di sini bisa dipahami. Bisa, Pak? A dan B-nya bilangan asli. Nah, tadi kan udah uji satu persatu ya. Iya, Pak. Kalau A-nya sama dengan 1, nanti kan berarti 2 pangkat 1 sama dengan 3, 2 pangkat 1 ditambah 3B sama dengan 79. Ada dapat tadi Hmm, 3B 77? ada. Ada. Kalau 3B sama dengan 77, B-nya berapa? B-nya 77, berapa? 77 per 3 nggak? Iya, iya, Pak. Kalau 77 per 3, apakah B-nya merupakan bilangan asli? Enggak. Nggak, berarti ini nggak bisa. Artinya apa? Iya, Walaupun A-nya sama dengan 1 mungkin, tapi B-nya kan nggak bilangan asli. Artinya ini nggak mungkin. iya, Pak. Bisa dipahami? Nah, Kalau A sama dengan 2, 3B sama dengan 75. B-nya berapa? 25. 25. 25 apakah bilangan asli? Iya kan? Iya. Nah, berarti A sama dengan 2 itu mungkin. Boleh. Bisa dipahami? Coba. Nah, jadi berapa seharusnya jawaban soal ini? 1, 2, 3, Pak. 3. Gini. Kenapa 3? Karena yang 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 mungkin yang mungkin bilangan asli itu 3, Pak. ada 3 buah apa-apa aja. A-nya berapa A aja? yang A 2. pangkat 2, A-nya 4. ya A-nya 4 sama A-nya 6. Ada berapa buah? Ada 3. 3. Benar, itu benar. Tetapi kalau Queen jawab 3 itu salah. Kenapa salah? Coba perhatikan soalnya ya. Sekarang Bapak tambahkan kalimat soal yang baru. Misalnya ada kayak gini. Oh, Hmm. ditambah berarti, Pak. Itu dia. Ngerti? Ngerti? Kalau yang ditanya banyak nilai A yang mungkin, jawabannya benar 3. Tapi kalau yang ditanya apa? Jumlah semua nilai A yang mungkin adalah ya berapa? 12. Iya, ngerti? Ngerti, Pak? Ah, jadi jumlah semua nilai A yang mungkin sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6. Bisa dipahami? Pak. 12. Nah, tadi kenapa jawab 6? Karena ini ya. Kan, Heeh. kan tadi ada sempat Queen bilang 6 tadi jawabannya. Iya, Pak. Nah, hati-hati. Memang A-nya itu boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Tetapi kalau A-nya 1 kan B-nya nggak bilangan asli. Sementara katanya apa? A dan B-nya harus bilangan Asli. asli. Makanya walaupun A sama dengan 1 mungkin, tapi kan B-nya nggak jadi bilangan asli. Berarti ini nggak mungkin ada solusi. Bisa dipahami? Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak? Enggak, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke, mantap. Silakan dilanjutkan soal nomor 2. Yang ada gambar itu persegi ya. HP Queen apa, Pak? Habis baterai. Oh gitu, nggak apa-apa. Ini Bapak ini. Nih, udah kelihatan soalnya. Udah ya. Kelihatan. Perhatikan gambar berikut. Diketahui ABCD adalah persegi ya. Ini kata Ada, iya, Pak. ya, salah ketik Bapak tadi. Adalah persegi dengan AE sama dengan CF. Jadi panjang AE sama dengan panjang CF sama-sama 10. 10. Mm-mm. Kemudian panjang FG sama dengan EI. Sama dengan 15. EI-nya 15,
FG-nya juga 15. Nah, katanya gini, luas daerah yang berwarna, wah ini kayaknya ketikannya masih jelek nih ya. Dan luas daerah berwarna hijau, ini Bapak tambahkan ya, nanti Bapak perbaiki ketikannya. Ya, Hijau atau apa sih? Biru nih ya. biru, Pak. Biru sama dengan yang berwarna merah, ngerti? Ya, Nah, pertanyaannya panjang AD sama dengan titik-titik. Oke, bisa dipahami soalnya? bisa, Pak. Oke, mau dikerjakan dulu kan? Coba dikerjakan dulu. Ya, boleh. Nah, Coba, Pak. mm. Oh iya, pertanyaan pertama Bapak mungkin ini, Queen. GHIJ itu persegi atau enggak? Iya, Pak. Kenapa iya? Eh, bentar. Apakah sudah pasti persegi atau belum? Di gambarnya memang kayak persegi, tapi apakah itu persegi? Iya. Kenapa iya? 15. Eh, iya nggak ya, Pak? Jawabannya iya. Kenapa iya? Jadi harus dibuktikan dulu ya, Queen. Maksud Bapak. Kalau ini Bapak tarik garis ke bawah, ini, nampak ya? Terus Iya, Bapak tambahkan huruf M. Kemudian dari sini Bapak tarik garis ke samping. Ini N. Perhatikan sama Queen ya. EI, oke? ya, Tambah IH, tambah HM. Itu sama dengan panjang AD nggak? iya. Mm-mm. Berarti panjang IH sama dengan apa? Panjang AD dikurang EI dikurang Sikur AM. HM. Nah, panjang EI berapa? 15 ya. Ya, Berarti AD dikurang 15 dikurang HM-nya berapa? 10. Ah, berarti jadi AD dikurang 25. Sampai sini paham? Ya, Itu panjang IH. paham. Nah, sekarang kalau panjang GH, kita mengambilnya dari ini. FG ditambah GH ditambah HN. HM. Itu sama dengan panjang apa? CD kan? Iya. Karena ini persegi, ABCD itu kan persegi. Berarti Iya, CD Pak. sama nggak dengan AD? CD Sama nggak dengan AD? sama, Pak. Ya, karena dia persegi kan? Nah, Ya, berarti GH sama dengan apa? GH tak lain adalah AD dikurang FG dikurang HN. FG-nya berapa tadi? FG-nya 15, HN-nya 10, ya nggak? iya, Pak. Nah, berarti GH-nya sama dengan apa? Ya, kembali lagi GH adalah AD dikurang 25. GH sama dengan AD dikurang 25. Dengan demikian kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah panjang IH sama dengan Sama dengan panjang G AA. Maka GH. maka kesimpulannya GHIJ adalah per Segi. AA. Nah itu. Jadi nggak boleh langsung ini, langsung main klaim. Harus dibuktikan dulu. Oke? Iya, Oke, iya, nah Pak. lanjut. Coba dicari. Luas daerah berwarna biru sama dengan yang berwarna merah. Luas daerah yang berwarna merah. Apa, Pak? Luas Lagi brain. daerah yang berwarna biru sama dengan luas daerah yang berwarna merah. Iya. Oke, coba dicari. Bentar, Pak.
panjang NH sama MH sama, Pak. NH sama MH. Enggak, panjang NH itu sama dengan 10. Ya enggak? Ya, Kenapa? Pak. NH itu sama dengan AE. Sementara panjang apa tadi satu lagi yang gue tanya? AM. MH. Ya, MH itu Ya, sama dengan panjang dengan yang mana? Kira-kira? FC. Ya, CF ya. Sama dengan. Oh ya, sama-sama 10 ya, sorry. Bapak salah lihat tadi. Ya, sama. Sama. Hmm. Mungkin, Pak, kalau nilainya 40. Yang mana 40? Panjang AD itu? Oh, panjang AD. Ya, Pak. Panjang AD-nya tadi. Bapak dapat berapa tadi? Bentar, bentar. Ya, dia 40-an kayaknya. Eh, panjang AD. Panjang AD. AD yang mana sih yang itu? Oh ya, 40-an. Ya, 40-an tadi Bapak dapatnya. Ya. Oh, coba. 42, Pak. Oh, bukan 42, tapi hampir. Gimana caranya, gue? Coba di ini, dikirim ke WA Bapak. Nggak ada cara ya, Pak. Tebak-tebak aja. Oh, tebak-tebak aja. Nggak bisa kayak gitu. Nggak Yang mana? kebayang, Pak, sama cara aja mana. Caranya nggak kebayang kayak mana? Iya, Begini, mencari luas persegi panjang bisa? Bisa pasti ya. bisa. Mencari luas persegi pasti tahu kan? Iya, Tahu? Nah, sekarang begini. Yang kita nggak bisa tahu itu ukurannya itu kan panjang HI. Benar nggak? iya, Panjang HI, panjang GA itu nggak tahu. Nah, jadi kalau soalnya kayak gini, sebenarnya tujuan kita mencari panjang HI atau mencari panjang GA, GH. Karena iya, kalau HI-nya tahu panjangnya, pasti bisa jawab AD, ya nggak? iya. Nah, sekarang kita misalkan aja dulu. Dimisalkan panjang HI, yang mana panjang HI itu sama dengan panjang GH, katakanlah sama dengan X. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, kita tulis dulu di sini, ini HI-nya panjangnya X, GH juga X. Nah, katanya apa tadi? Luas daerah yang berwarna biru sama dengan luas daerah yang berwarna Merah. merah. Nah, sekarang kita mulai dari yang biru dulu. Yang biru, Bapak akan bagi ini menjadi luas AEHN. AEHN A. nampak Mm. ditambah luas HNDM, O. N. DM D. nampak M. ya, Iya, Pak. ditambah luas HMCF. O. Oke, dan nampak di sana. Pak. Nah, AEHN. AEHN itu bangunnya berbentuk apa, Pin? Persegi panjang, Pak. Persegi panjang bagus. Rumus persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Lebar. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya tentu Panjangnya, AN kan. ya. AN itu panjangnya berapa? Belum tahu tapi, Pak. Benar, belum tahu. Tapi kita bikin aja yang belum tahu itu.
Berapa? Berarti 15 tambah X, benar 15. nggak? Iya, iya, iya. Ngerti? Nah, jadi nanti Oke. jangan ragu, justru yang belum tahu ini yang kita cari. Ya, Pak. Nah, kalau tertulis X di sana ya, tulis aja X-nya langsung gitu. 15 Iya, ditambah X dikali apa? AN dikali, kan AN nih, dikali AE, benar. iya. AE-nya berapa? 10. Oh, Untuk iya, dikit. ditambah HNDM. HNDM itu persegi nggak? HNDM. Iya. Nah, persegi. Karena dia persegi, berapa kali berapa? 10 kali 10 ya. Heeh. Tambah 10 kali 10. Kemudian ditambah HMCF. HMCF persegi panjang, benar? Oh, Itu sama dengan panjang HF dikali FC. Panjang HF berapa? eh, 15 dikali X. Ditambah. Tambah X. Ya, 15 ditambah X. Ini panjang Kali HF. Ya, HF dikali CF. 10. 10. Oke. Sampai di sini paham? Paham, Pak? Nah, berarti luas daerah yang berwarna biru sama dengan apa ya? Tinggal kita kalikan. 15 ditambah X dikali 10 sama dengan berapa? 150 tambah 10 X. 150 bagus. Tambah 10 X ditambah 100. Yang ngerti? Ya. Tambah 150 ditambah 10 X. Berarti ini sama dengan berapa luas daerah yang biru? 20 X tambah 400. Oke, bagus. Berarti luas biru sama dengan 20 X ditambah 400. Itu baru luas daerah yang biru. Kita ke luas daerah yang merah lagi. Nah, yang merah yang mana? Ya, kita lihat lagi gambar yang merah. Nah, tapi sebelum di ini kan kita bagi dulu nih. Katakanlah ini ada garis bantu di sini. Ini hurufnya belum ada ya. Huruf P udah ada, belum ya? Belum. Nah, katakanlah huruf P. Berarti luas yang merah apa? EBPI, benar? Eh, EBPI ditambah PJGF. ya. Benar? Nah, berarti kita tulis di bawah ini. Luas daerah yang merah itu sama dengan luas EBPI, sorry. Luas EBPI ditambah luas PJGF. Nah, ngerti Queen sampai di sini ya. Nah, sekarang Bapak minta Queen yang cari. Coba dicari luasnya berapa itu jadinya hasil akhirnya. EBPI. Hmm. Panjang EB berapa gitu. Berarti Hmm. eh berapa tuh ya? 1 BPI. Hmm. PJ berapa panjangnya? PJ 15, Pak. Hmm. JI? JIX. Hmm. PJ tambah JI sama nggak dengan panjang EB? Ya. Berarti itu panjang EB-nya. Berarti Berarti 15. 15 tambah X. Ya, bagus. Berarti 15 tambah X dikali berapa? PI dikali 15 tambah X juga. Kenapa? PI. Persegi panjang apa rumusnya? Panjang Segi kali panjang. lebar. Panjang kali Apa? lebar. Nah, berarti EBP ini lebarnya berapa? 15. Kali 15. Nah, ditambah berapa? PJGF. 15 tambah. Hah? 15 kali X. Iya, 15 kali X. Nah, coba diselesaikan. Jadi berapa ini nanti luas yang merah? 225 tambah 15 X tambah 15 X. Berarti sama dengan 225 tambah 30 X. ya atau 30X ditambah 225. Katanya apa Ya. tadi? Luas merah sama dengan luas biru. Nah, Coba selesaikan lagi. Luas merah sama dengan luas biru. Yang ditanya panjang AD. Luas merah sama dengan luas biru.
Kan kita cari X dulu nih. Luas biru 20X ditambah 400. Luas merah 30X ditambah 225. Coba dicari. Dicari nilai X ya, Pak. Iya, karena kalau X udah merah hmm, 75 gitu, Pak. berapa X-nya? X merah 75. Hah, kok X merah 75? Coba lihat luas merah sama dengan luas biru. Nah, kan gini loh, Queen. Di soal kan dia sebut tuh luas merah sama dengan luas biru kan. Ya, Luas biru sama dengan luas merah. Nah, Queen tinggal salin aja. Luas biru berapa tadi? 20X tambah 400. Nah, dibikin 20X ditambah 400. Sama dengan luas merah. Luas yang merah berapa? 30X tambah 225. Nah, nah, bisa nggak cari nilai X dari ini? Bisa, Pak? Nah, coba dicari nilai X-nya. 17,5, Pak. Iya, Eh, iya ya. 17,5. Nah, kalau X-nya sama dengan 17,5, kira-kira terjawab nggak panjang AD-nya berapa? Panjang AD. Coba lihat gambarnya lagi. X-nya 17,5. Berarti 17,5 kali 17,5, Pak. Gimana? Di pangkat 2 17,5 tuh, Pak. Kenapa di pangkat 2? Eh, ada yang ditanya ya, Pak. Iya, panjang AD yang ditanya. Coba. Tenang, tenang ngerjakannya. Jangan buru-buru. 42,5, Pak. Berapa? 42,5. Kenapa 2,5? Lihat lagi gambarnya. Jangan buru-buru. Ada. X 17,5. Mm-mm. AD. Lihat AD itu sama dengan panjang mana kira-kira yang udah ada ukurannya. AD sama dengan EM nggak? Ada sama dengan apa, Pak? EM. Ya, sama, Pak. Bisa nggak cari panjang EM? Kalau dapat EM berarti kan dapat panjang AD-nya. Nggak ditambah semua, Pak. Misalnya Iya ditambah. 15 di Iya itu ya ditambah. 42,5 kan, Pak? Iya. Tadi jawabnya berapa? 42,5. Oh tadi bilang 42,5. Ya, Pak. Oke, sorry. Bapak nggak terlalu ini tadi. Oke, berarti udah dapat ya. 42,5. Ya, Pak. Oke. 5. Jadi panjang AD 42,5. 5. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Susah soal ini. Dikit, Pak. Susahnya di mana ya sebenarnya? Enggak sih, yang penting kepikiran ini kan, kepikiran cari Iya, Pak. luas yang merah sama yang birunya. Heeh. Tapi lain kali kayak gitu kan. Kalau misalnya ada yang belum kita tahu, bikin aja dulu pakai huruf. Kayak di sini kan HI sama GH kan kita nggak tahu panjangnya, bikin aja pakai X. Karena Iya, Pak. logika dari soal ini adalah kalau kita bisa cari nilai X, pasti bisa cari panjang AD. Nah, mencari nilai Iya. X-nya dari mana? Pasti ada yang diketahui di soal. Nah, kebetulan di soal ini yang diketahui adalah bahwa luas daerah berwarna biru sama dengan yang berwarna merah. Nah, di sini kuncinya. Tinggal cari satu persatu, nanti dapat nilai X, ketemu nilai AD. Oke. Bisa dipahami Iya. ya, mudah-mudahan. Bisa, Pak. Oke, mantap. Kita lanjut aja ya, nomor 3 ya. Oke, Pak. Bentar. Bilangan kuadrat udah tahu ya? Bilangan kuadrat atau kuadrat sempurna. Udah, Pak. Oke, mantap. Oke, kita ke soal nomor 3.
Diketahui bilangan kuadrat 5 digit. Jadi ada sebuah bilangan kuadrat 5 digit A, B, C, D, E yang memenuhi sifat berikut. Yang pertama apa? DE DE merupakan bilangan kuadrat. bilangan kuadrat. Ya. Yang kedua, BCD BCD bilangan bilangan kuadrat. kuadrat. Terakhir apa? CD sama dengan 4 kali AB. CD-nya harus 4 kali AB. Oke, kira-kira bisa dipahami nggak ya soal itu? Bentar, Pak. Bisa kayak apa? Oke, mau coba cari? Boleh, Pak. Oke, coba. Oh ya, mungkin sedikit bantuan dari Bapak ya. Jadi, kalau Bapak untuk soal ini sih, Bapak memanfaatkan ini. Angka satuan dari bilangan kuadrat, itu angka satuannya yang mungkin itu 0, 1, 4, berapa lagi? 9, 9, 6, 5 ya? 16. 6, 5 ya. Angka satuannya pasti cuma ini kan? Iya, belakang aja. Benar. Bapak memanfaatkan ini. Hmm. Oke, silakan coba dicari.
Kalau ada kendala bilang ya. Ya, Pak. Pak, D ini maksudnya kayak mana, Pak? D kali E atau Bukan, D itu kayak bilangan. Misalnya apa ya? 36 gitu. 49, 64. DE-nya tuh misalnya 36 gitu, Pak. Iya, benar. Bisa dipahami ya. Yang jelas apa? Yang jelas D-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Iya, Pak. Nah, poin pertama itu D tidak sama dengan 0. Gimana ya, Pak, cara cari DE-nya? Oke. Barangkali begini, Queen. Kalau kita lihat dari poin A, di poin B sama poin C, kira-kira apa yang selalu muncul di sana? Dari poin Oh, A, B, dan C ini, apa yang huruf mana yang sering muncul? Yang muncul di ketiga-tiganya? D. Huruf D. Artinya apa? Kalau ada soal kayak gini, kemungkinan besar si D-nya itu dulu yang kita tentukan. Sampai di sini paham? Pak. Nah, Bapak akan mulai dari poin C. Jadi dari C kita tahu apa? Dari C kita tahu bahwa CD itu bilangan genap, benar nggak? CD panggil Hmm. Tahu nggak Queen kenapa CD bilangan genap? karena apa ya, Pak? Karena dikali 4. Iya, kan 4 CD itu sama dengan 4 kali AB. Yang namanya bilangan kalau dikalikan 4 hasilnya genap atau ganjil? Genap. Genap kan, makanya si CD bilangan genap. Sampai di sini paham? Oh, Mbak. Nah, karena CD-nya itu bilangan genap, kemudian poin yang kedua kita lihat ini dari D. Jadi maksud Bapak begini, karena CD bilangan genap, maka akibatnya nilai D yang mungkin berapa aja? Yang mungkin ya, nilai D. Berarti bisa 2, 4, 2, 4, 6, atau 8. 8 ya. 0 kita nggak masukkan ya, karena D kan tidak sama dengan 0. Iya, Nah, kemudian dari poin B. Dari poin B. Coba lihat poin B. BCD bilangan kuadrat, ya kan? ya, Pak. BCD bilangan kuadrat. Nah, karena BCD-nya itu bilangan kuadrat, artinya apa? Artinya D itu adalah angka satuan dari bilangan kuadrat. D itu angka satuan dari bilangan kuadrat, ya nggak? Ya, Nah, angka satuan dari bilangan kuadrat yang mungkin ada berapa aja tadi? 2, 4, 6, 8. Bukan. 0, 0, 1, 1, 4, 9, 6, 5. ya. 0, 1, 4, 9, 6, atau 5. Nah, kan masalahnya begini. Bukan masalahnya ya. Yang jelas begini. Si D itu harus memenuhi syarat B dan C, benar nggak? Ya, Nilai D harus
memenuhi syarat B dan C. Nah, akibatnya apa? Nilai D yang mungkin berapa aja sekarang? Nilai D yang mungkin adalah 4 atau 6. Benar nggak? Coba dipahami ini, Queen. B dan 4 dan. Iya, Pak. Iya, 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 iya. Yang ada di keduanya, ya kan? Iya, Pak. Nah, sekarang D-nya 4 atau 6. Berarti tinggal Queen uji aja. Kalau D-nya 4 ada nggak solusinya kira-kira? Kalau D-nya 6 ada nggak solusinya? Mau dilanjutkan sendiri? Nggak ngerti lah kayak Pak mau dilanjutkan. Oh, nggak ngerti lagi. Mau dilanjutkannya kayak mana? Ah, Oke, gini. Sampai di poin yang tadi paham ya? paham, paham, Pak. Oke. Sekarang kita kemana lagi ya? Bentar. Kalau D-nya ini. Oh iya, benar. Bukannya. Oke, coba Queen lihat apa yang mana dulu ya? Oh ya. Duduk. Oke, coba lihat. BCD itu bilangan kuadrat kan? Katanya. Iya, BCD Pak. bilangan kuadrat. Berarti BCD itu kan bilangan kuadrat 3 digit. Iya, iya, Pak. Nah, nah, kalau Bapak bikin BCD bilangan kuadrat 3 digit, berarti kemungkinan besar BCD itu adalah lebih dari atau sama dengan 10 kuadrat, kecil dari sama dengan 31 kuadrat. Tahu nggak kenapa kayak gini? Eh, apa ya? 10 Nggak kuadrat tahu berapa? tuh, Pak. 10 kuadrat berapa? 100. Nah, jadi bilangan kuadrat 3 digit yang paling kecil berapa? 100 kan? Apa, Kalau Pak? kalau bilangan kuadrat 3 digit paling kecil itu kan 100. Bilangan kuadrat Iya, 3 Pak. digit paling kecil itu 100. Kenapa? Karena 9 kuadrat kan 81. Ini masih 2 digit kan? Iya, Tapi Pak. 10 kuadrat kan udah 100. Bisa dipahami? Hmm, Bisa, Pak. Nah, kalau 31 kuadrat itu berapa? 31 kuadrat nanti kalau dicari berapa ya? Berapa ya? 3 kali 3, 961 ya? Iya, Pak. 961. Nah, sementara kalau 32 kuadrat itu udah lebih dari Hmm. 1000. Berapa 32 kuadrat? Tahu? 32. Mhm. 1024. 1024. Iya, kan udah lebih dari 1000. Artinya, Hmm. maksud Bapak, udah lebih dari 999. Ini kan udah bilangan 4 digit. Iya, Pak. Nah, makanya tadi BCD-nya itu mulai dari 10 kuadrat sampai 31 kuadrat yang mungkin. Hmm. Oke, nangkap sampai poin sini. Lengkap, Pak. Nah, tapi harus diingat bahwa apa? Bahwa nilai D itu kan angka satuan ya. Iya, Pak. Nilai D itu adalah 4 atau 6. Nah, jadi Hmm. perlu diingat nilai D itu sama dengan 4 atau 6. 6. Nah, berarti BCD yang mungkin apa aja? Nah, itu lagi yang perlu kita lihat. Maka kesimpulannya BCD yang mungkin yang pertama adalah 12 kuadrat. Tahu nggak kenapa 12 kuadrat? Karena 4 ujungnya, Pak, Iya, satuannya. benar. Benar sekali. 12 kuadrat berapa lagi kira-kira? 12 kuadrat, eh, 16. 14 dulu. 14. 14 kuadrat, bagus. 16 kuadrat. Ada lagi 18 kuadrat, benar nggak? Iya, Pak. 18 kuadrat, berapa lagi ya? 18 kuadrat, habis itu 22 mungkin ya? Iya, 22. 22 kuadrat, 24. 24 kuadrat, iya benar. 26 kuadrat, 26. 28 kuadrat, Dua- ya. 32 nggak? 3. 32 nggak mungkin lagi ya? 32. Oh Karena iya. kan batasnya 31. Nah, artinya apa? BCD itu yang mungkin ini aja. Hmm. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Enggak. Oke, Bapak minta di ini dulu, dipahami dulu sebelum lanjut. Karena ini soalnya lumayan panjang penyelesaiannya. Ingat ya, tadi kita mulainya dari D tidak sama dengan 0. Kenapa D tidak sama dengan 0? Karena DE merupakan bilangan kuadrat. Ya kan?
Ya, Pak. Kemudian BCD merupakan bilangan kuadrat. Karena BCD bilangan kuadrat, berarti D itu angka satuan dari bilangan kuadrat. Bisa 0, 1, 4, 9, 6, atau 5. Kemudian kita akan sampai ke kesimpulan bahwa D bilangan genap. Kenapa? Karena CD itu 4 kali AB, ya kan? Ya. Makanya D itu antara 2, 4, 6, atau 8. Menggabungkan keduanya, kita dapat D-nya itu 4 atau 6. Nah, Ya. BCD bilangan kuadrat 3 digit, berarti BCD-nya itu mulai dari 10 kuadrat sampai 31 kuadrat. Tapi kita tahu nilai D-nya itu 4 atau 6, makanya BCD antara 12 kuadrat, 14 kuadrat, sampai nanti 28 kuadrat. Oke, sampai di sini paham ya? Iya. Nah, Paham, tugas Pak. kita berikutnya adalah menguji satu persatu. Karena kebetulan ini soal apa ya, Bapak ambil? Soal semifinal apa gitu, esai ya? Soal esai. Jadi kita memang agak panjang sih ini. Nah, kita mulai dari ini dulu. Jika BCD sama dengan 12 kuadrat. Oke? 12 kuadrat berapa itu? 144. Oke, BCD-nya berarti sama dengan 144. Dengan demikian apa? CD-nya berapa? CD 44. Nah, katanya tadi apa? CD itu sama dengan 4 Bilangan kali AB. kuadrat. 4 kali AB, ya Oh enggak? iya, 4 kali. Nah, berarti AB-nya berapa? CD-nya 11. 4, CD-nya 44. 4 kali AB, ya benar. Jadi AB-nya 11, ya enggak? Iya. AB sama dengan 11. Nah, AB-nya 11, CD-nya 44. Nah, DE katanya kan bilangan kuadrat ya. Nah, DE bilangan kuadrat. Karena D-nya 4, DE-nya yang mungkin berapa aja? 40 berapa? eh, DE D. bilangan kuadrat, D-nya 4. Kira-kira 40 berapa yang bilangan kuadrat sempurna? 4, 7, 49. Oh, 9, iya bagus. Berarti DE-nya 49. Nah, berarti kita punya ABCDE sama dengan berapa sekarang? AB-nya tadi 11, 11. ya. CD-nya CD 4, 44. DE E-nya 9. 49. Nah, kayak gini kan? Ya, 11.449. Nah, katanya apa tadi di soal? Disebutkan bahwa ABCDE ditambah. merupakan bilangan kuadrat 5 digit. Ya nggak? Ya. Nah, pertanyaannya kan ini ABCDE-nya udah ada. Apakah ini bilangan kuadrat 5 digit? Hmm. Iya atau tidak? Kuadrat 5 digit. Nah, coba dicari. Ada nggak akar dari 11.449? Coba dicek. Queen. Eh, di- nggak ada sih, Pak. Hah? Nggak ada, yakin. Ada ya? Coba dulu. Adakah bilangan kuadrat 5 digit? Adakah akar dari 11.449? Bapak rasa sih ada. Ada, Pak. Ada berapa? Ada pokoknya, Pak. Berapa? Berapa ya, Pak? Ntar, Pak, baru ujung. Angka terakhirnya 9. Berarti 7. Berapa ya? 107 coba. 7. Kali 107. Karena 100 kali 100 kan 10.000. 7. 9, 4, 4, 1. Iya, Pak. Situ, Pak. Benar kan? Mesti. Berarti kan ya udah. Berarti ini ABCDE-nya. Yang ditanya apa? Yang ditanya ditambah. Nilai dari A tambah B tambah C tambah D tambah E. Nah, tinggal dijumlahkan berarti. Berarti Berapa jumlah? 19. 19 ya? Oh ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaan Bapak, apakah memang ini cuma satu-satunya solusi? Kenapa? Karena kan BCD yang kita uji baru BCD sama dengan 12 kuadrat.
Iya. Jangan-jangan nanti di angka lain ada. Ah, Nah, makanya diuji lagi. Kita uji jadi dan diuji semuanya, Queen. Jadi harus diuji semuanya. Misalnya BCD sama dengan berapa tadi? 14 kuadrat ya? 14 kuadrat itu berapa, Queen? 169. Ya, 106. Bukan. 96. 196. Ya, BCD-nya 196. Berarti kita lihat lagi. CD sama dengan 4 kali AB. CD 96 sama dengan 4 kali AB. AB-nya berapa nih di sini dapatnya? AB-nya Hmm. 11, Pak. Nah, kok 11? Oh, 196 Bagi 4. 49. Oh iya, berarti AB-nya 49. Jangan-jangan ada solusinya juga nih. AB-nya 49. Apa lagi? Eh D DE-nya berapa? Kan D-nya 6 ya. D-nya 6. Iya, kan ini dari BCD ini. Iya, Nah, kira-kira 60 berapa yang bilangan kuadrat sempurna? 64 enggak? 6. 6. 64 lah. Iya. Karena kan 64 itu ini 8 kuadrat ya. Nah, Hmm. kalau DE-nya 64 berarti kita punya ABCDE apa? AB 49. Hmm, 49. Berapa ya? 49. 4. BCD. CD-nya berapa tadi? CD berapa ya? Oh, ini salah ya. Bukan CD-nya bukan 196 tapi 96, Queen. Salah tadi. Ini ada yang salah cari nih. CD itu kan 4 kali AB. CD-nya berapa? 96 kan? Iya. 96 itu 4 kali AB. Nah, AB-nya bukan segitu. Ini dibagi 4. Berarti 24. 24 ya. Ya. Nah, DE-nya 64 ya. Ya. DE 64. Nah, baru kita bikin ABCDE-nya. Berarti 24964. 964. Iya. 4. Ada nggak akarnya yang ini? Ada enggak ya? Ntar. 29. 24964. CD itu 4 kali AB ya di soal itu. CD. Iya. Iya, Pak. Hmm. CD 4 kali AB, BCD 96, 4 kali AB. Oh iya, bentar Queen, ini nggak ada jawabannya Queen. Tahu nggak kenapa nggak ada jawabannya? Enggak, Pak. Karena ini tadi, sorry. Harusnya kita nggak sampai sejauh ini. Kan CD itu 4 kali AB ya. Hmm. CD itu 4 kali AB. Dari sini kita dapat AB-nya berapa? 24 kan? Ya. A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 4. 4. Sementara di awal tadi BCD-nya sama dengan berapa? 196 kan? Ini. Iya. Artinya B-nya berapa di sini kita anggap? B-nya 1. Nah, sementara di sini B-nya 4. Bertentangan nggak? Iya. Nah, ini namanya kontradiksi. Udah pernah diajarin ya, masalah kontradiksi. Belum, Pak. Jadi kontradiksi itu maksudnya gini. eh Kayak gini lah misalnya. eh Kalau kita makan di restoran A, itu masakannya nggak ada yang manis. Tiba-tiba makan di restoran A, dihidangkan masakan yang manis. Berarti kan bertentangan dengan pernyataan di awal kan? Pak.
Nah, ibaratnya kata kawan Queen, kalau kita pergi ke tempat A, nongkrong di tempat A, itu masakannya nggak ada yang manis, bagus untuk kesehatan. Tiba-tiba pas nyampe di sana, rupanya dihidangkan yang manis. Berarti kan itu namanya kontradiksi. Paham? Ya, Pernyataan di paham. awal nggak sama dengan di akhir. Sama dengan ini. Yang berkontradiksi apa? Yang berkontradiksi itu nilai B. Kenapa? Karena di awal kita bilang BCD itu 196, berarti di sini kita anggap nilai B-nya berapa? 1. 1. Nah, sementara setelah kita cari tadi, rupanya eh, dicari lagi dapat nilai B-nya berapa? 4. 4. Nah, di sini nilai B-nya 4. Sementara ini kan di kasus yang sama ya. Ya nggak? Iya. Nah, berarti di sini terjadi kontradiksi. Kontradiksi atau pertentangan nilai B. Nah, kalau dia kayak gini, berarti perandaian kita salah. Artinya nggak ada solusi. Intinya gitulah. Bisa dipahami? Ya, Nah, gitu juga dengan yang lainnya. Nanti dicoba lagi yang berapa? Setelah 14 kuadrat berapa? Eh, 16 16. kuadrat. Ya, Bapak tambahkan satu lagi lah. 16 kuadrat. Kita coba 16 kuadrat. 16 kuadrat berapa, Queen? 256. 256 ya. Berarti BCD-nya 256. CD-nya 56 ya. Ya, CD itu 4 kali AB. Berarti 56 4 kali AB. 14. Oke, bagus. AB-nya 14. Di sini B-nya berapa? B-nya 4. 4. Nah, di Eh, awal B-nya 2. berapa? 2. Di sini 4. 4. Berarti bertentangan lagi, kontradiksi lagi. Maka di sini nggak akan ada solusi. Nah, gitu terus. Kayaknya sih sampai terakhir nanti ini nggak ada solusi. Karena kan yang diminta cuma satu jawaban. Bisa dipahami. Ya, Tapi kalau ini bisa. esai, kalau esai harus ditulis semuanya. Berarti Hmm. jawaban untuk soal ini adalah 19. Oke, bisa dipahami. Bisa. Nah, jadi kalau ada apa? Ada syarat berturut-turut dan banyak seperti di soal ini, yang ini tadi, ya kita mainnya di itu, lihat dulu huruf mana yang paling sering muncul di syarat. Di sini kan D ya, berarti kuncinya di D dulu. Paham? Ya. Lalu ini yang berkaitan dengan bilangan kuadrat. Angka satuan dari bilangan kuadrat adalah 0, 1, 4, 9, 6, atau 5. Ini harus diingat ya. Ya, Queen. Ya, Pak. Satu lagi mungkin ini, kalau di bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat itu jika dibagi 4, itu akan bersisa 0 atau 1. Bersisa 0 kalau bilangannya genap, bersisa 1 kalau bilangannya ganjil. No, ya. Nah, itu nanti bisa berguna juga ketika 0 kalau genap, Pak. ya 0 kalau genap, 1 kalau ganjil. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak. Sudah lumayan mengantuk kayaknya. Oke, sekarang begini, sebelum kita ke soal nomor 4, katakanlah Bapak punya ini, Queen. Bapak punya 4 buah huruf. Apa namanya itu sebelumnya? Udah belajar permutasi belum? Permutasi belum. Belum ya? Permutasi itu sebenarnya pelajaran kalau di sekolahnya kelas 11 sekarang kayaknya. Atau kelas 12 Bapak lupa. Tapi nggak terlalu sulit sih sebenarnya permutasi itu. Ya, Bapak ke contoh soal. Contoh, tentukan banyak kalimat yang dapat disusun atau yang dapat dibentuk dari huruf-huruf BACA. BACA. Oke. Dibaca dulu soalnya, dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak, Bapak lanjutkan. ya tuh. Nah, di sini
Bukan banyak kalimat ya, banyak kata, sorry. Kata beda dengan kalimat ya. Nah, tetapi kata yang dimaksud di sini nggak harus punya arti, Queen. Pokoknya kita pakai huruf B, C, huruf A 2 buah, itu udah jadi kata. Nah, kalau kita Ini yang jawab, empat apa namanya? 4/2 apa namanya? oh, permutasi dengan n unsur yang sama. Iya itu ya Pak. Iya benar, 4 faktorial per 2 faktorial. Udah belajar itu? Pernah pernah nengok gitu sih Pak di video tapi belum belajar. Oh, belum belajar, bagus. Sekarang Bapak jelaskan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita urut ya, kalau kita urut itu misalnya kita urut dari yang paling rendah dulu, Queen. Yang paling rendah di antara ini huruf apa? Huruf A ya? Iya. Berarti kalau kita urutkan kan A, A, B, C dulu, benar? Heeh. Setelah A, A, B, C, A, A, C, B. Hmm. Setelah itu A, A, B, C, A, C, B udah A, A, berarti lanjut A, B lagi. A, B, AB. A, C, benar? Ya. Terus A, B, B. C. C, A. A, ada lagi, udah, B-nya udah habis, lanjut ke AC A. lagi ya? C. Ya. AC, AB, A. C. B. A. AC, BA, oke, AB, AA udah, AB udah, AC udah, Habis. berarti udah habis huruf A di awal. Sekarang huruf B di awal lagi. BA, Hmm. AC, benar? Ya. BA, CA, C. A. BA-nya udah habis semua, berarti BC lagi, BC, A. A. ada lagi nggak? Nggak ada ya? Enggak. Lanjut lagi, huruf B di awal udah C. semuanya, huruf C lagi ya. Berarti C. C. B. A. A gitu. C. CAAB, A. terus C. C. A, B. A. C. BA, A. B. A. terakhir apa? CBAA C. ya? B. A. Ah, Ya. CBAA. Nah, totalnya ada berapa ini? 12. Totalnya ada 12. Oke, sampai di sini paham? Sama. Nah, tetapi kalau seandainya kita menghitung satu persatu gini, resikonya apa kira-kira? Lama, pasti kan? Ya. Terus apa lagi? Kalau nggak tertulis semuanya, susah juga kan kalau Ya. nggak tertulis semuanya. Maksudnya bisa jadi Ya. tertinggal satu atau dua. Nah, itu. Nah, ada cara cepat, ada rumusnya. Ini disebut dengan permutasi dengan n unsur yang sama. N unsur yang sama itu maksudnya ada huruf yang sama. Ya. Nah, mana sebentar. Permutasi dengan n unsur yang sama. Nah, sebelum dilanjutkan, Queen udah pernah belajar ini faktorial. Udah. Udah, kalau 4 faktorial tahu ya artinya ya. 4 Ya. faktorial itu berapa? 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Heeh. 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ya. Ya. Nah, sekarang kalau dia permutasi dengan n unsur yang sama, sebenarnya gampang. Tadi hurufnya huruf apa aja? B, A, C, A. Ada berapa huruf? Oh, 4. 4 huruf. 3. 4 dong. Ada berapa Oh, karakter? 4. 4, ya. Berarti 4 faktorial per huruf 2 B ada faktorial. berapa? 1. 1 faktorial. Huruf A ada 2. 2. Huruf C ada 1. 1. Nah, tetapi karena 1 faktorial itu sama dengan 1, ya kan? Kadang-kadang Ya. orang cuma bikinnya kayak gini, 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, tinggal dicari ini, 4 faktorial per 2 faktorial itu berapa? 12. 12, ya, makanya jawabannya 12. Bisa dipahami? Coba. Nah, sekarang kalau pertanyaan Bapak misalnya kayak gini. Queen yang coba cari ya. Ya. Contoh 2. Tentukan banyak kata yang bisa disusun, yang bisa dibentuk dari huruf-huruf. Kalau di kalimat di soal kita itu kan ini ya, katanya apa tadi? Sayang ya, SAYANG kan? Kawan enggak?
Ada lihat soalnya. Belum, yang itu belum, Pak. Nah, ini kalimatnya ini. Nanti ada hubungannya sama ini. SAYANG. Nah, kira-kira ada berapa Hmm. jawabannya? Bentar, Pak. 360, Pak. 360 ya? Berapa? 360 kayak. Dia 5 faktorial per 2 faktorial. sama dengan 2 kali 3, 6 kali 4 dulu. Enggak. 6 faktorial, enggak, Pak? Berapa? 6 faktorial per 2 faktorial. Oh ya, sorry, 6 faktorial ya soalnya sih. 6 faktorial per 2 faktorial. 6 faktorial itu adalah 720 bagi 2. 360 ya? Iya, Pak. Oke, bagus. 360. Nah, sampai di sini paham? Sama. Oke. Nah, sekarang kita ke ini lagi. Ke soal yang terakhir. Jadi ada hubungannya sama ini nanti. Tadi sekolah sampai jam berapa, Gun? Siap jam setengah 12, Pak. Tapi masih ada acara sampai jam 3. Oh, jadi pulang rumahnya lambat ya. Iya. Sore les, enggak? Iya, Pak. Oh, les lagi. Kuman, Pak. Oh, come on. Oke. Kita coba lihat ini. Misalkan A1, A2, A3, A, dan seterusnya sampai AN menyatakan semua permutasi dari kata sayang. Artinya, dari yang huruf-huruf tadi. Heeh. Dari huruf-huruf tadi kita susun. Maksudnya A1, A2, A3 ini kayak mana? Misalnya di contoh awal tadi, Queen. Dari kata BACA, baca. Iya. Nah, Iya. di mana-mana. Wait. Nah, jadi di sini nilai A1-nya itu yang kalimat pertama ini. Kan diurutkan dari huruf-huruf paling kecil ya. Iya. Ini Ah, A1-nya, ini A2-nya. Nanti AN-nya A2. berapa tuh? 12 ya? 12. Ah. Hmm. Nah, ini sama aja kayak gitu. Jadi A1, A2, A3 sampai AN itu menyatakan permutasi dari kata SAYANG yang diurutkan berdasarkan abjad. Seperti di kamus. Maksudnya apa? A1-nya ini dulu. Kan AA dulu ya. Ya. AAGNSY diurutkan dari huruf paling kecil. Terus baru AAGNYS. Terus AAGSNY dan seterusnya. Jika diketahui AK, itu adalah ketika ini, kata sayangnya itu. Maka nilai dari N Hmm. tambah K sama dengan berapa? Bisa dipahami nggak soalnya? Bisa. Kira-kira N-nya berapa? Ya, itu Bang ya, Pak. Mau nanya N itu yang mana? N itu ini, Oh, iya 6, Pak. N-nya. bukan 6. N-nya 300, 12. enggak, 360 malah. Coba lihat. Oh, Yang baca tadi kan ada 12 ini kan, ada 12 kata yang ya. bisa dibentuk. Mulai dari Hmm. A1. Nah, lihat ini. A1, A2, A3, A4. Nah, sampai terakhir nanti A berapa? A12 kan? Hmm. Ini Queen. Ya. Ini A5, A6, dan seterusnya sampai A12. Berarti AN-nya itu sama dengan A berapa? 12. Berarti N-nya kan 12. Kebetulan tadi Hmm. kan kita udah cari yang ini, kata dari ini, SAYANG itu. Ya, Pak. Ada berapa? 360 kan? Iya. Berarti N-nya sama dengan 36. 10. Nah, N-nya udah tahu nih. N-nya dapat dari 6 faktorial per 2 faktorial sama dengan 360. Nah, tinggal cari K. Nah, kira-kira kalau mencari K kayak mana? Nah, itu lagi. Kartu. Kartu yang mana sekarang, Pak? Yang ini, K itu urutan dari kata ini. Jadi kan diurut tuh dari awal Hmm. sampai akhir. Ya. Nah, kata sayangnya ini K-nya itu K berapa? Misalnya dibaca tadi, baca tadi urutan ke berapa? Ke baca urutan ke 8. 8. Nah, berarti K-nya 8 di sini. Oh, Bisa dipahami ya? bisa. Nah, kira-kira kayak mana ini?
A. Ada ide? Kamu mau langsung dibahas? Dicoba satu-satu, Pak. Nah, benar. Kalau kita coba satu-satu, pasti lama. Ya nggak? Hmm. Berarti ada caranya. Coba perhatikan nggak mau ini yang ini tadi. Di kata baca tadi. Di kata baca, kita mulainya dari huruf apa dulu? Baca Awalnya. kita mau A, B, C. A dulu kan? Huruf pertamanya tuh A dulu, baru kemudian huruf pertamanya jadi B, ya kan? Ya, Pak. Baru kemudian dari C. Nah, kita bahas yang kata baca dulu. Kalau huruf pertamanya huruf A, hurufnya kan ada 4 buah tuh. Oh, Huruf pertamanya huruf A. Bapak bikin di dalam kotak ini angka 1. Kenapa angka 1? Karena eh, apa ya? Karena di huruf pertama itu wajib huruf A, nggak ada pilihan huruf lain. ya, Jadi huruf yang belum kita susun huruf apa aja? Huruf B, huruf C, sama satu buah huruf A, ya nggak? ya. Nah, B, C, A ini kalau kita susun ada berapa banyak kalimat yang bisa, kata yang bisa dibentuk? Tentu sebanyak 3 faktorial. Tahu nggak dari mana 3 faktorial? Enggak. Karena hurufnya ada 3. Oh iya. Nah, sebenarnya kan 3 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Tapi kan karena ini hurufnya berbeda semuanya, ya udah 3 faktorial aja. Bisa dipahami? Coba. Nah, berarti 3 faktorial sama dengan 6. Ya kan? Nah, Ya, coba Pak. lihat. Kalau huruf A di awal ini ada 6 buah kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, benar? Ya. Nah, setelah huruf A selesai, kita lanjut ke huruf apa lagi? Ke huruf B. Ya nggak? Hmm. Coba. Kalau di awalnya huruf B, ini Bapak bikin satu karena huruf pertamanya harus huruf B. Nah, Hmm. huruf yang belum kita tulis huruf apa aja? Huruf A satu lagi. Ya, A, C, dan A, ya kan? Hmm. Ini kan kita mau nulis 4 huruf nih. Huruf awalnya huruf B. Kan ada 3 buah huruf lagi, A, C, A. A, C, A ini kalau kita tulis ada berapa kata yang bisa dibentuk? Tentu sebanyak 3 faktorial per 2 faktorial. Tahu kenapa 3 per 2? Karena jumlah hurufnya 3, yang samanya ada 2. Iya benar, berarti sama dengan 3 ya. Nah, sekarang Hmm. coba aku lihat. Kalau huruf awalnya huruf B, ada 3 kata yang bisa dibentuk. Ini dia, satu di A7, di A8, sama A9. Benar nggak? Hmm. Dan Paham. seterusnya. Dan seterusnya. Nah, Hmm. jadi sama kayak ini. Ini hurufnya ada berapa? Ada 6 kan? Hmm. Kotaknya ada 6 yang mau kita isi. Bapak bikin dulu kotaknya ada 6. Nah, dari awal tentu yang kita pakai huruf A. Benar tidak, Queen? Ya, Pak. Pertama kali kita tulis tentu ini harus huruf A dulu kan? Iya. Dari Nah, iya, karena kan dari huruf A. Nah, tapi kalau dia huruf A, yang belum ditulis huruf apa aja? Ada huruf S, Y, NG. A, N, G. A masih ada satu buah huruf lagi kan yang belum ditulis. Ya, ya, Nah, Pak. berarti dari sini ada berapa banyak yang bisa disusun katanya? Ada 5 faktorial enggak? hmm, Berarti 5 faktorial sama dengan berapa itu? 5 faktorial itu 6. 120. 120 ya? Hmm. Nah, 120 itu kalau huruf A. Setelah huruf A selesai, huruf apa lagi selanjutnya? Huruf N. Benar nggak? Ya. Nah, kita mulai dari huruf N. Kotaknya masih 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau huruf N yang ditulis di awal, berarti huruf yang belum tertulis adalah huruf S, huruf A, huruf Y, huruf A, dan huruf G. Nah, banyak cara menyusun huruf ini ada berapa banyak? Ada sebanyak 5 faktorial per 2 faktorial. Tahu ya kenapa begini? Tahu, Pak. Nah, berarti ini ada sebanyak berapa? 60. Apakah udah sampai ke kalimat ini? Belum ya? Belum. Belum, Belum, karena belum. baru huruf A dan N yang di awal. Setelah A dan N, huruf apa lagi? G. G. Nah, kalau huruf G di awal, itu kasusnya sama kayak huruf N. Ada dua buah huruf A.
Mm-mm. Berarti ini ada 60. Setelah N, huruf A, N, G, huruf apa lagi? Baru ke huruf S, ya nggak? Ini ya S. A, G, N, S. Nah, kita kan maunya huruf E tadi di awal. Nah, tinggal ditulis aja. Ini sampai di sini udah berapa kata yang kita tulis? Ada sebanyak 240 kata. Eh, Ya nggak? ya Pak. Yang ini, tambah ini, jadinya 240. Nah, sekarang kalau huruf awalnya huruf S, berarti kita tinggal ditulis saja dari awal, Queen. Yang belum ditulis itu huruf apa lagi? S N, A A. G, ya, gini. Ya. Terus huruf gimana lagi? S, A, A, N, Y, G, benar? G. Mm-mm. Ah, Ini nggak apa-apa kita tulis satu persatu, kan ini nggak terlalu banyak nih. Baru S, ya. A, N-nya udah. Oh, ini kebalik ya, harusnya G dulu ya. S A Duluan huruf G daripada N kan? S A S A yang. Iya iya Pak. Hmm. Berarti G, Y, N, G-nya udah, habis G baru N, N, G, Y, ya kan? Ya Pak. S, A, A, N, Y, G. Oke, huruf G udah, huruf N udah, lanjut huruf Y lagi ya. S, A, A, Y, G, N, S, A, A, Y, N, G. Oke, paham kan sampai sini? Sampah Pak. Ada yang salah nggak ya? Oh, ya benar. Oke, S A. SA-nya udah habis semua kan? Dah. SAA. Setelah SAA baru SA apa lagi? SAN ya? SAG ya? S. Iya iya. SAG ANY. Nah, ini tulis lagi. Kayaknya agak panjang juga ya. SAG AYN. Lanjut. SAG A-nya udah berarti NAY. SAG NYA. SAG YAN. SAG YNA. Paham? Paham. G-nya udah, lanjut lagi huruf N. Masih panjang sih, tapi nggak apa-apa. Lanjut ke huruf N di bawah aja, biar ini. Ya. SAG tadi sekarang SAN, yang belum huruf S apa tuh? AG ya. A G G. SAN, AYG, SAN, GAY, SAN, GYA, I ah, G A ah, A SAN, N YAG, Y A G S SAN, A N Y G A. YGA. Nah, ini udah agak agak ini nih. SAN udah, baru SAY lagi ya. SAY, Apa? ah, S A Y S A Y A GN, G N masih belum. Setelah S ini A baru. Y A. Nah, ini kalimatnya kan. Iya, iya Nah, Pak. coba lihat ada berapa tuh. Ini 4, Eh, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 20 ya, Queen. siapa? Iya Pak. Empat Nah, kali lima. nah, berarti kata ini di urutan keberapa dia? Berarti di urutan ke 240 ditambah 20. Benar? Iya, iya Pak. Berarti K-nya itu 240 ditambah 20 sama dengan 260. 10. Nah, tadi N-nya berapa, Queen? Masih ingat nggak? N-nya tadi N-nya tadi 8. Bukan. Yang ini, 360. Oh, 360. Ya kan ini A1, A2 sampai A terakhir. AN. Ya, Ingat kan datang 360-nya dari mana? Tahu kan? tahu tahu. Tahu. Nah, berarti N-nya 360, K-nya 240 ya? Ya Pak. Berarti N 360, K-nya 2, sorry, Wah, 260. Yang ditanya adalah nilai N ditambah K.
620. Iya. Dan ditambah K sama dengan berapa tadi? 620. 620. Iya, itu dia. Bisa dipahami? Coba. Susah? Enggak sih Pak sebenarnya. Cuman karena cari Belum. satu-satu ini makin lama Pak. Iya, agak lama ya. Iya Pak. Sebenarnya ada ini sih, eh cara yang lebih ini cepat. Tapi nanti kalau Bapak masukkan semua nanti malah nggak ada yang ingat sama sekali. Dia nanti coba-coba baca ini ya, aturan pengisian tempat. Iya. Aturan pengisian tempat atau di kalau nggak salah Bapak filling slot ya. Feeling slot Pak. Ya, ada pernah baca? Enggak. Nah, coba nanti cari ini ya. Dia apa kayak pakai ini tadi, kayak pakai kotak-kotak gini. Kalau bisa pakai filling slot lebih mudah sih. Iya. Oke. Kayaknya ini dulu ya. Oh iya, OSP-nya kapan? Dua 26 atau 27 Pak. Coba Senin depan ya. Minggu depan ya. Iya, iya Pak. Oke. KSM udah jadi didaftarkan atau belum? Kayak tadi Bunda ada ngechat sama guru di sekolah katanya operatornya nggak bisa apa gitu Pak. Nggak bisa apa? Nggak tahu Bunda belum pernah ngasih tahu Pak. Tapi tadi ada baca. Oh gitu. Gampang sih daftarkannya. Memang sih agak beda sedikit apa caranya, cuma bisa. Bahkan Bapak pun bisa ini daftarin kalian sebenarnya. Iya Pak. Nanti lah aku tanya ke Bunda Pak. Iya. Sayang kalau nggak ikut. Peluangnya Iya Pak. lumayan besar. Karena gini, kalau di OSP kan yang lolos 10 ya. Kalian 10 atau berapa sih yang dari kabupaten kota? 5 Pak. 5 orang kan. Tapi kan Iya saingannya Pak. banyak. Ramai. Ya kan? Iya. Nah, kalau Ah, di KSM ini satu sekolah itu per bidang maksimal 2 orang. Kalau OSK ya. kemarin berapa? 3 orang, 5 orang. 5. Nah, kan lebih banyak tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah yang ngirim nggak banyak. Ah, Jarang ada SMP yang ikut, padahal boleh. iya. Biasanya ikut MTS saja. Makanya udah gitu nanti yang diloloskan ke 3 provinsi itu ada ini 5 orang, 5 besar. Jadi lumayan besar peluangnya. Iya Ikut Pak. aja. Oke, kayak Iya. ini ya Bapak tunggu ya memang di daftar ya. Terakhir kalau nggak salah tanggal 23 atau berapa ya pendaftarannya.